Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Justio Haji dengan NIM STI 2023-03-673. Di sini saya akan mempresentasikan dari review paper saya. Terima kasih untuk Pak Singgi Briandoko MKOM yang telah memberikan kesempatannya dan juga telah membimbing kami dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini untuk kali ini saya akan mempresentasikan UAS ya, terkait dengan metodologi penelitian atau metopel, yang dimana saya sudah membaca sedikit dari paper yang dimana saya itu memilih paper yang sangat menarik, yaitu paper analisis sentimen multidomain pada tweet IKN. Nah, sebelum kita masuk, mungkin di sini saya akan memberi detail sedikit ya, kenapa analisis sentimen multidomain pada tweet IKN. Nah, di sini multidomain itu sendiri dijelaskan bahwasanya kalau misalkan single domain itu hanya satu topik yang dibahas. Nah, kalau misalkan multidomain itu beberapa topik. Nah, di dalam paper ini itu membahas terkait 3 topik. Yang pertama ekonomi, kalau nggak salah pertama ekonomi, yang kedua politik, yang ketiganya sosial kalau nggak salah. Karena tadi hanya sedikit yang saya kulik dalam paper tersebut. Nah, siapa yang menyusun itu oleh mahasiswa dari UGM, oleh Fahmi Reza Prasastyo dan Edi Winarko. Dan untuk fokusnya itu membandingkan CNN dan LSTM. Tapi di sini itu menggunakan 3. Berarti yang pertama itu menggunakan CNN, kedua LSTM, dan yang ketiganya itu gabungan antara CNN dan LSTM. Nah, CNN itu apa? LSTM itu apa? Kalau CNN itu kalau nggak salah itu mendeteksi terkait dengan kalau misalkan gaya muka ataupun ekspresi dan sebagainya. Dan sedangkan LSTM itu terkait dengan kata-katanya. Kenapa sih nggak pakai Keymense? Karena di sini datanya itu berlabel. Dari dalam paper ini datanya itu bersifat ada labelnya. Nah, data ini berarti bersifat supervised learning, bukan unsupervised. Sedangkan kalau Keymense itu untuk menganalisis data yang unsupervised learning. Nah, mari kita lanjut ke dalamnya untuk latar rumusan dan batasannya. Untuk latarnya sendiri itu IKN. Kenapa IKN? Karena kita tahu sendiri, IKN itu adalah ibu kota baru yang dimana diusung oleh Presiden Joko Widodo, yang dimana ini akan menggantikan ibu kota yang lama, yaitu ibu kota Jakarta. Nah, IKN ini adalah ibu kota Nusantara, yang dimana yang tadinya bertempat di Jakarta sekarang dipindahkan ke Kalimantan. Nah, banyak sekali di sini orang-orang Indonesia yang berdebat terkait IKN, baik sisi negatif, positif, dan netral. Nah, di sini kenapa pakai CNN dan LSTM? Ya, kita akan mencari terkait paper ini itu akan kalau nggak salah itu membandingkan mana 3 ini dari 3 komponennya itu, mana yang netral, positif, dan juga negatif. Nah, dari IKN ini tuh memicu banyak opini publik ya, yang dimana di tweet ya ataupun media sosial yang lain, tapi di sini fokusnya ada di tweet. Nah, penelitian sebelumnya sering mengabaikan perbedaan domain ini, baik ekonomi, lingkungan, politik. Berarti tadi untuk 3-nya itu bukan sosial, Pak. Jadi ekonomi, lingkungan, dan politik. Nah, lingkungannya mungkin terkait dengan pembuatan hutan, yang dimana pembukaan lahan kembali, yang dimana tadinya hutan yang banyak tapi dibuka karena untuk proyek IKN ini. Dan untuk ekonominya pasti ya banyak sekali uang yang digelontorkan untuk pembangunan IKN ini. Utang-utang Indonesia pun pastinya banyak sekali mengambil dari uang negara untuk pembuatan IKN ini. Untuk politiknya, ya kita tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana politiknya besar. Nah, terus untuk rumusan masalahnya, bagaimana sih membangun model deep learning dengan multi domain untuk tweet IKN, terus dan embedding mana yang paling efektif dari untuk menganalisis ini. Untuk batasannya itu banyak ya. Sebenarnya nggak banyak, tapi batasan di sini karena data ini diambil dari tweet dan bahasanya cuma bahasa Indonesia dan diambil dari tahun 2003, November 2023 sampai Mei 2024. Nah, untuk klasifikasi binernya modelnya itu CNN yang tadi sudah saya bilang, CNN LSTM dan CNN dan juga LSTM. Lanjut untuk tujuan dan subjek penelitian. Nah, membandingkan dan mengembangkan multi domain ya dengan CNN, LSTM, CNN dan juga LSTM. Evaluasi word embedding versus keyword, yang dimana itu embeddingnya 5 versus 10. Nah, untuk subjeknya sekitar 4112 tweet berbahasa Indonesia. Kurasinya ya dari 4500-an.
Terus untuk metode ringkasan proses ya, pertama mengumpulkan anotasi, terus reprocessing, pre-processing, terus habis itu embedding, baru kita penyusunan model dan evaluasi. Nah, untuk yang pertama pengumpulan kawin dengan keyword domain spesifik ya, dari data yang dikumpulkan dari November 2023 sampai Mei 2024. Nah, anotasinya juga manual oleh 3 mahasiswa, ternyata 3 ya, mohon maaf, menggunakan reliabilitas Cohen Kappa dan Flash Kappa. Nah, reprocessing juga di sini case folding, hapus angka dan URL. Jadi baru kita nantinya embedding dulu. Nah, embeddingnya menggunakan apa ya? Word 2 feeds, yaitu Wikipedia, ID, dan plus keyword juga untuk 2 feeds-nya ya Yake ya. Terus untuk model evaluasinya menggunakan CNN dan STM utama. Ya ada single dan juga di sini juga membandingkan single versus multi domain. Akurasinya dan akurat mana dan presisi mana kita tadinya belum tahu. Jadi di sini membandingkan dari paper tersebut itu membandingkan dari antara multi domain dan single domain. Untuk hasil utama performa model CNN LSTM-nya multinya akuratnya sampai 88,05%, FB-nya 87,72%, lingkungannya ya sekian. Dibandingkan dengan CNN atau multi ya. Multi sendiri itu berarti menggabungkan semua dari itunya, dan di sini lingkungan akurasinya sekian dengan FB-nya tertinggi untuk lingkungan pada CNN. Nah, tertinggi di sini FB-nya itu tertinggi dari lingkungan. Nah, untuk ekonominya single ini akurasinya sekian. Lebih ringan dibanding model gabungan. Jadi otomatis CNN LSTM ini itu lebih baik dari dua ini. Nah, temuan pada keyword embeddingnya ya meningkatkan performa terutama untuk LSTM. Eksperimen 5 versus 10, keyword 5 cenderung lebih optimal timbang 10 yang tidak konsisten dan terkadang menurunkan stabilitasnya. Terus kelemahan dan kekhawatiran metodologisnya, anotasi ya, dan reliabilitasnya masih kurang ya, karena kapanya masih rendah. Terus juga untuk kelas imbalance-nya juga, teknik imbalance-nya juga masih banyak memengaruhi bias ya, juga masih banyak bias terkait dengan kelas imbalance. Embedding dan baseline-nya juga tidak ada baseline yang kurang dengan Indobert ya. Gap metodologinya juga signifikan. Untuk uji statistiknya terkait dengan analisis errornya tidak ada uji yang signifikan. Nah, di sini ujinya belum signifikan banget dan analisis errornya masih minim juga. Nah, klaim yang perlu dikritisi juga ya, untuk superiority-nya multi domain terlalu umum ya, perbedaannya kecil ya, miss lingkungan tanpa uji statistik juga. Nah, kesimpulan V5 V10-nya juga keyword dibuat tanpa pengujian signifikan juga. Terus penggunaan label dengan agreement rendah ya, politik ya. Kita tahu bahwa label politik juga masih rendah. Tanpa mitigasi merusak rehabilitasi yang hasilnya. Nah, kekuatannya apa? Data ini sudah berlabel. Jadi, dataset ini berlabel, jadi datanya supervised learning. Jadi, untuk analisis domainnya statistik dan relevan untuk pemantauan kebijakan publik. Nah, desain experience-nya berbanding single dan multi domainnya juga memberikan gambaran faktor dan performanya. Transparansi penulisnya melaporkan hasil yang merugikan itu 10 keyword, menurunkan performa, mencerminkan kejujuran ilmiahnya. Nah, untuk rekomendasi dan kesimpulan reviewer, jadi untuk kedepannya mungkin perbaikan metodologisnya ya, dimana tambahkan baseline, transformer itu Indobert juga, teknik balance, mode, weight, dan anotar, domain expert, dan adjustification-nya juga. Terus analisis tambahnya yang dibilang tadi kekurangnya ada di uji signifikannya masih kurang, jadi untuk kedepannya bisa dikembangkan dengan uji yang signifikan. Tampilan conversion, metrik lengkap, dan analisis kualitas contoh kesalahan sarkasme dan ambiguitas. Kesimpulan singkat, paper memiliki kontribusi penting pada NLP ya, Indonesia Dataset aplikasi multi domain, namun klaim performa perlu kehati-hatian karena kekurangan metodologisnya yang layak dan diikuti dengan catatan kritis. Jadi dimana terkait dengan paper ini baik sekali papernya, yang dimana itu mendeskripsikan terkait dengan analisis sentimen, yang dimana itu terkait dengan IKN itu sendiri. Nah, di sini juga akurasinya juga lumayan. Terus yang juga kalau misalkan
di sini kan membandingkan multi domain. Kalau misalkan dengan single domain otomatis sendiri-sendiri. Itu mungkin pertama itu mencari dataset ekonominya dulu, terus baru kita reprocessing dengan CNN dan SDN-nya, terus baru prediksi sentimen ekonominya itu apa. Nah, itu kalau per topik. Tapi kalau ini menggunakan multi domain. Hasil juga penelitiannya juga memiliki performa lebih baik dari link single domain sih, jadi terutama karena dapat memanfaatkan informasi lintas domain untuk mengenali pola sentimen yang kompleks ya, malah lebih kompleks harusnya. Jadi mungkin itu dulu terkait dengan review paper kali ini. Review papernya juga bagus banget papernya, saya apresiasi juga untuk mahasiswa yang menyusun ini di luar mungkin ya menjadikan kita perbandingan terkait dengan multi domain yang mana IKN juga kemarin sebagai pokok dari segala hal gitu kan kemarin, yang jadi banyak sekali pembahasan ya, jadi pembahasan di media sosial seluruhnya, Instagram juga. Mungkin kedepannya bisa lebih enak lagi kalau misalkan kita analisisnya sentimennya itu menggunakan media sosial atau website ataupun apa dengan mungkin Instagram juga, itu lebih bagus. Mungkin dari saya untuk review paper kali ini dan presentasi kali ini cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau salah. Baik itu tata bicara saya masih berantakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Singgi Priyono.